Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sesudah sholat Jumat di masjid Jud Mutia. Motor saya parkir dengan dagangan sabu saya taruh. Sesudah sholat Jumat itu sekitar jam 1 kurang seperempat, saya keluar dari masjid. Saya lihat ada motor melintas, motor gede itu bawa anaknya. Mungkin dari rumah sakit Bunda tadi lihat istrinya mau melahirkan hari Jumat itu. Dan saya keluar terus lihat, nah itu Bapak ini kan yang suka biasa ngasih dana ke orang-orang. Saya pikiran saya nih, udahlah. Udah pas lewat jauh juga itu antara rumah orang tuanya Baim sama Cutmuter dekat gitu kan, dari Gondangnya ke Cikini itu dekat kan itu. Terus saya bilang pas saya udah kan ada mobil di Bunda melintas tuh. Nah disangka ada Pak Baim, saya nyerempet mana mungkin motor jadul yang maksud itu nyerempet motor gede gitu. Terus saya langsung dilihat, saya belok soalnya kan di Cikini jalannya gitu tuh. belok lagi saya dulu tuh nongol hotelnya dekat hotel sebelahnya katanya rumah bapaknya Pak Baim. Dan di situ saya bilang pada itu tolong bantu saya karena saya kan dagang buku-buku rohani Islam yang saya beli dari Kebun Kacang 6. Ternyata ininya ismnya salah Pak Baim. Langsung saya, kamu udah tua minta gini malu-malu lihat tuh pada terjatuh. Nah, saya juga diam aja kan, oh kok begini caranya, saya bilang, oh dilihat ininya publik figurnya baik, kenapa ke saya begini gitu. Terus di situ meledek saya gitu loh, ngasih duit ke ojol itu, ada ojol berapa orang saya kurang gini tuh. Saya diam aja terus saya balik, gimana? Kamu ngumis minta gini, saya diam aja tuh nggak banyak komentar saya. Selama sekitar 5-10 menit saya langsung mau balik. Ternyata di belakang ada krunya Pak Baim gitu. Diambil saya tuh. Makanya saya heran kok muka saya nggak di blur langsung di itu, apa saya dibuat jadi konten sama dia apa gimana gitu. Saya diam aja. Tapi di ini aneh dia lah. Pikir nggak seseorang itu melakukan suatu kebaikan untuk apa? Apakah itu hanya ketulusan hatinya, atau itu untuk mencuri perhatian kamu, atau ada niat terselubung di balik itu? Panjang lebar, kita singkat kata aja. Dia membagikan semua kebaikan itu dengan direkam. Semua orang tahu dong, artinya dia menjadi terkenal karena menjual konten itu. Menjual konten akhirnya dapat duit, dia bagi lagi. Akhirnya nama dia gede. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan berikutnya? Manusia itu sangat greedy, nggak akan pernah puas. Akhirnya dia menjual konten dia ke TV. Akhirnya TV nasional membagi berita dia itu ke seluruh pelosok yang bukan Jakarta aja, karena dia kan membaginya di daerah Jakarta. Akhirnya semua berita dia itu menyebar ke seluruh Indonesia. Wow, ya kan? Lalu berikutnya, target dia setelah itu apa? Kalau kalian lihat, dari target dia bagi-bagi duit, akhirnya dia terkenal di kontennya dengan di Jakarta, dan akhirnya masuk di YouTube, dan dia menjadi terkenal, lebih terkenal lagi. Wow, dan menarik perhatian salah satu TV nasional. Dia akan menjual konten tersebut, dan akhirnya tahap ketiga, dia terkenal di seluruh pelosok Indonesia. Karena kita tahu di daerah-daerah terpencil itu masih senang banget nonton TV. Akhirnya kebaikan dia akan tersebar dong di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat adalah apa maksud gue? Dia akan menjual konten itu untuk nyalon menjadi anggota dewan. Apakah seperti itu Bapak BW? Apakah seperti itu yang lu inginkan? Apakah lu pengen menjadi terkenal dan akhirnya akan mencalonkan diri? Dengar ya guys, pertama anggota dewan itu akan selalu mengatakan mereka akan selalu membantu kaum miskin. Tapi apakah dengan duit dia sendiri akan cukup? Pertama dia akan bilang cukup, tapi kemudian dia akan menggunakan alasan bahwa akan lebih baik menggunakan uang negara untuk membantu bangsa ini. Karena dari bangsa, dari rakyat untuk rakyat, iya kan? Dan dia akan menggunakan seperti itu. Apakah kalian ingin tertipu dengan trik seperti itu dari seseorang konten kreator yang menggunakan kalian untuk membuat konten dan akhirnya tidak terkenal? Apakah seperti itu yang kalian inginkan? Kenapa masyarakat plus 62 selalu tertipu seperti itu? Akhirnya dia akan melejit. Tapi kalau seandainya dia emang pure untuk membantu orang, gue penasaran banget terhadap suatu perbuatan yang dilakukan. Kenapa dia melakukan sesuatu itu harus direkam? Atau kenapa dia harus merekam dan menjualnya ke TV nasional? Atau
Kenapa dan kenapa dan kenapa, a lot of kenapa kalian wakil rakyat. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Apakah wakil rakyat itu pure mau membantu rakyat, atau dia sedang mencari kekuasaan, atau dia sedang menargetkan suatu target yang sangat besar terhadap negara ini, perkembangan negara ini, atau ada kepentingan-kepentingan terselubung meliputi 3 hal ini. Kalian